وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala laqad ja'ala an-nabiyyul karim sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadithi bayta adh-dhakiri bi manzilati baytil hayy wa bayta al-ghafili bi manzilati baytil mayyit wa huwa al-qabr. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن الحديث بمجموع لفظه بمجموع إيش؟ بمجموع لفظه لفظيه دو لفظ أحسن الله إليك. فتضمن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. وعلى هذا فإن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. ولهذا قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وقيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور دوارس وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنها عند الخبيث أوانس. ما شاء الله. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن جعل البيوت قبورا، أي لا يصلى فيها ولا يذكر فيها الله تعالى. ففي صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. استمر. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور أقصى ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم إلى آخر كلامه رحمه الله. انتهى كلامه رحمه الله. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم
qala hafizullah laqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi baital dzakiri bimanzilati baitil hayyi wa baital ghafili bimanzilati baitil mayyiti wa huwa al-qabr. Jadi Nabi SAW menjadikan dalam hadis al-bait, baitnya orang yang atau rumahnya orang yang berzikir itu seperti rumah orang yang hidup. Rumah orang yang hidup. Gimana sih kalau rumah yang memang orang di dalamnya masih pada hidup? Ya, menyala, aktif lah. Wa baital ghafili bimanzilati baitil mayyiti wa huwal qabr. Rumahnya orang yang lalai itu semanzila dengan rumahnya mayit. Apa rumahnya mayit? Yaitu kuburan. Wa fil lafzil awwali ja'ala adh-dhakira nafsahu bimanzilatil hayy. Di lafal yang pertama dalam hadis, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit. Maka itu Rasulullah SAW menjadikan orang yang berzikir secara zat itu setara dengan orang yang hidup. Wal ghafila bimanzilatil mayyit. Orang yang tidak berzikir setara plek-plek dengan orang yang sudah mati. Fatadhammana al-haditsu bimajmu'i lafdhihi anna al-qalba adh-dhakira kal hayy fi buyutil ahya. Maka dengan dua hadis dengan kedua lafalnya kita katakan bahwasanya kalbu orang yang berzikir seperti orang, jadi kalbu ini seperti orang yang hidup yang berada di dalam jasadnya orang yang hidup, ya gitu ya. Ya, jadi kalbu ini seperti orang hidup, jasad ini seperti rumah, tempatnya kalbu ini, jasad. Wal qalbal ghafila kal mayyiti fi buyutil amwat. Dan kalbu yang lalai itu ibarat bangkai, sudah mati dia, yang berada di dalam rumahnya orang mati, itu kuburan. Wa ala hadza, dengan berdasarkan ini maka kita katakan fa inna abdanal ghafilina quburun liqulubihim. Badan-badannya orang lalai adalah kuburan bagi hati mereka. Wa qulubuhum fiha kal amwati fil qubur. Dan kalbu-kalbu mereka di dalam badan tersebut itu seperti orang mati dalam kuburan. Manfaat? Enggak manfaat. Enggak ada manfaatnya Allah. Dan ajaibnya ikhwan dalam masalah zikir terutama membaca Al-Quran. Kalau kita bedakan dengan hal lainnya seperti membaca puisi atau lirik lagu atau menyimaknya, kita akan dibedakan di antara perbedaannya adalah rasa haus yang tidak tertawarkan. Rasa haus yang tidak tertawarkan. Kalau zikir, kita haus akan zikrullah, tapi selalu tertawarkan dan akan selalu tergiurkan dengan zikir berikutnya. Kenapa begitu? Karena tidaklah ada zikir yang sahih melainkan pasti berdasarkan ilmu dan makna. Ada enggak zikir yang tidak ada maknanya? Wallah tidak ada. Hatta ketika antum mengucapkan alif lam mim, itu ada ilmu di balik itu. Minimal pengetahuan khilafiyah di antara ulama salaf berkaitan makna dari alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, shad dan seterusnya. Ada ilmu yang dibahas di balik itu semua. Taib. Kemudian ketika antum mendengar perkusi atau tamborin atau piano dengan suaranya, adakah makna di situ? Tidak ada makna bahasa di situ. Walaupun iya bisa kita terjemahkan dan tafsirkan mungkin karena nadanya nada sedih, maknanya sedih. Tapi apa coba? Apa ibadah yang dihasilkan dari situ? Enggak ada. Dan makna yang terlampir di kalbu kita ketika mendengarkan aransemen musik tersebut, makna yang diterbitkan oleh syaitan. Benar gak? Benar, dari syaitan. Kata mereka orang-orang jahil dan sebagian orang barat bilang,
Kalau mau belajar supaya pinter, dengarlah komposer dari Beethoven. Pernah dengar gitu nggak? Tahu Beethoven nggak? Nah, apa yang apa tuh yang nggak ada vokalnya, cuman aransemen ini ya. Nah, ya. Wah, coba kerjaan orang tua. Hah? Iya. Itu nggak mau dikawinin, nggak mau, tapi gayanya dia menarik perhatian. Kita ngomongin zikir, mereka kayak gitu. Anda juga gagal fokus ini. Sampai mana tadi, ikhwan? Belajar sambil menyimak lagu aransemen klasik. Ini bagi ahli zikir adalah hal yang sangat ditertawakan, ikhwan. Ngapain? Ya. Mereka berasumsi begitu. Karena sugesti akhirnya kemudian apa? Merasa pintar. Ya. Padahal bagi orang Islam seharusnya apa? Kalau antum berzikir, bertakwa, Allah akan memudahkan urusan antum. Sudah selesai. Kan gampang. Coba ketika antum bertakwa, ilmu lebih mudah masuk, Kak. Ketika antum taubat, lepas dari dosa-dosa yang biasa antum rutin lakukan, ilmu lebih mudah masuk. Tapi ketika antum berdosa, antum masih memelihara dosa tersebut, masih terngiang-ngiang akannya, ilmu nggak masuk. Mental, membel. Gitu. Ya. Maka ikhwan, jangan sampai kita terperdaya dengan kepalsuan yang ditawarkan oleh orang-orang barat dari masalah hal-hal yang berlawanan dengan zikir. Kemudian juga, dan ini pengalaman sebenarnya, tapi ana mentahdzir hal ini. Belajar bahasa Inggris melalui lagu, jangan. Ya, kalau pakai lagu insya Allah cepat. Kalau sambil nonton film insya Allah cepat. Sekarang nggak mesti pakai lagu, nggak mesti pakai film, ya nggak? Sejujurnya ya, kalau emang zaman ketika itu, ya ikut kursus bahasa Inggris kan nggak ada ya, kursus bahasa Inggris Salafi Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah sesuai dengan akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak ada urusan. Ya dulu kursus bahasa Inggris ya otomatis antum pasti mengikuti apa modul-modul dari England atau dari USA. Yang di situ di dalamnya bakal ada audio, kalau modernnya ada audionya, ada ini, ada filmnya dan seterusnya. Kita dicekokin untuk nonton film barat. Belajar bahasa Inggris dari situ. Sekarang haruskah seperti itu? Enggak. Banyak cara lain. Alhamdulillah. Kalau tahu banyak cara lain, antum udah nggak usah lagi ke kursusan Inggris seperti itu. Gitu kan? Karena itu menjauhkan kita dari zikir. Coba yang tadi ngaji normal dan seterusnya, tapi kemudian habis itu udah, yuk kita training, kita mempelajari bahasa Inggris, ya, listening skill. Yuk kita dengerin lagu fulan. Ya, pertama pop dulu, wah udah mulai hati tuh senang tuh. Lama-lama metal yang suaranya nggak jelas, gitu. Ya. Ya. Supaya apa? Supaya makin tajam listening skillnya. Akhirnya apa? Jadinya kan ghafil jadinya. Maka nggak boleh memasukkan anak-anak kita ke kursusan itu seperti itu kalau ada kursusan yang selamat. Atau antum sendiri yang ngajarin, ya. Tangyo, sinau, ya. Itu bahasa apa itu? Ya bahasa apa itu nih? Pernah dengar nggak? Katrok. Bahasa Jawa. Sinau. Belajar. Anda ngeliat Anda kok kayak serem gitu nggak? Apa baru bangun tidur apa gimana nih? Jadi badan-badannya orang lalai adalah kuburan hati mereka. Maka dikatakan fanisyanu dzikrillahi mautu qulubihim wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu. Melupakan zikir kepada Allah adalah kematian kalbu mereka. Dan jasad-jasad mereka adalah kuburan sebelum kuburan.
Jadi kuburan jiwa sebelum kuburan bumi. Kuburan jasad sebelum kuburan bumi. Wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim. Roh-roh mereka itu berada dalam keliaran dalam jasad-jasad mereka. Antum bedakan orang yang tidak berzikir dengan yang berzikir. Liar gak orang yang tidak berzikir? Liar. Pandangan matanya liar, pendengarannya liar, lisannya liar. Adapun yang berzikir apa-apa ditahan. Dari balance. Jiwanya itu enggak liar di dalam dirinya. Walaysa lahum hatta nusyuri nusyuru. Nusyur artinya apa nusyur? Wa ilaihin nusyur. Tempat Kembali. Tempat kembali. Iya. Tempat Dan dengan keliaran tersebut akan terus liar, tidak ada tempat kembali hingga hari kembalinya dia. Maksudnya, paham nggak maksudnya, Ivan? Sampai mati maksudnya. Dia akan liar terus itu sampai hari kiamat, baru dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kalau misalnya kita lihat sekarang diri kita nih, ketika diri kita pikirannya liar, dalam artian pengen ini, pengen itu, bingung ini, bingung itu kan liar itu. Sebabnya apa? Enggak berzikir. Lalai, iya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir itu melawan keliaran hati adalah ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir pada Allah, maka kalbu-kalbu akan tenang. Ar-Ra'd. Nah, di sini ikhwan, lawannya wahsyah itmi'nan. Kalau wahsyah itu keliaran seperti binatang wahsy. Antum tahu binatang wahsy? Liar. Ya, budak namanya wahsy, pernah dengar? Disebut wahsy karena liar. Himar wahsiyah. Ya. Apa keledai liar. Kalau himar wahsy, ada himar ahli. Himar ahli itu keledai peliharaan. Kalau himar wahsy itu kuda zebra. Ya kan? Bisa dimakan, boleh halal. Kenapa disebut ahli? Karena keledai yang ini dipelihara dia. Makanya tenangkan keledai kan. Kalau himar wahsy, antum deketin bisa kabur dia. Karena masih wahsy. Maka orang yang dia wahsy qalbunya dan tidak mau berzikir, gitu aja terus dia. Gitu, cari dunia, keliling kemana-mana dan seterusnya. Maka orang yang hanya mencari dunia itu ada wahsyah fi qalbih, yaitu ada keliaran di hatinya. Keliaran, kayak suka keliaran kan? Kenapa disebut suka keliaran? Kemana-mana, nggak jelas, nggak ada pakem akhiratnya. Sekarang coba kita lihat dari ikhwan pengajian ya ikhwan. Siapa di antara kita pebisnis rata-rata insyaallah? Antum bisnis apa Syekh? Sepatu, Masya Allah. Antum apakah habek semua jenis sepatu di dunia ini? Enggak kan? Ada remnya enggak? Ada remnya. Ajib, sepatu ada remnya. Jadi kita mau ini krem dulu gitu. Masya Allah ya. Sepatunya ajib. Jadi balance, ya. Enggak tamak untuk seluruhnya. Taib. Kemudian dikatakan waqil fanisyanu dzikrillahi mautu qulubihim wa ajsamuhum fahiyal quburu ad-dawaris. Jasad-jasad mereka adalah kuburan-kuburan. Tahu enggak daris, ikhwan? Daris itu ambrol. Ngerti ya? Ambruk. Wrecked kalau bahasain. Apa ya? Ya ambrol. Terbengkalai gitu loh. Sesuatu yang gini, kalau misalnya ada bait mundaris atau bait daris, bait rumah yang udah kharib gitu loh. Apa ya bahasanya? Ambrol. Orang-orang sudahlah rumah enggak kepake gitu loh. Nah, jasad-jasad mereka seperti kuburan-kuburan yang ya semacam itu, lapuk amburadul gitu loh, apa ya. Udah hancur lah. Jasad-jasad mereka adalah kuburan-kuburan hati. Kuburan-kuburan yang udah lapuk, amburadul, udah semeraut, udah nggak usah diurusin lagi, udah biarin aja. Ya.
Pada asalnya dulu kuburan tuh digituin, udah kalau udah rusak ya udah mau diapain coba. Ya. Wa arwahuhum fi wahsyatin min habibihim. Dan roh-roh mereka berada dalam keliaran dari pecinta mereka atau yang mereka cintai sebenarnya. Ya, mereka jadi tujuan itu kan Allah Ta'ala. Tapi dalam perjalanan menuju Allah, mereka itu liar kemana-mana, bingung kemana-mana. Gitu. Jadi nggak pakem tujuannya ke Allah. Wah, nggak tahu, nggak jelas mana. Walakinnaha 'indal khabithi awanisu. Tetapi jiwa-jiwa atau roh-roh tersebut malah justru awanis. Anis, yaitu sangat dekat, sangat sayang, sangat karib terhadap yang khabith. Ya, orang yang jarang zikir, nggak mau sholat, nggak sholat berjamaah dan seterusnya, itu liar orang itu. Bahkan boleh kita katakan manajemen waktu terbaik itu diantara pelatihannya adalah menunaikan sholat berjamaah pada awal waktunya, kecuali isya. Menunaikan sholat berjamaah pada awal waktunya kecuali isya. Manajemen waktu yang luar biasa itu kalau mau dipikirkan. Ya, sehingga kalbu kita itu nggak liar. Deket lagi zuhur, kan langsung ada alarm kalbu itu. Wah, mau zuhur nih, kecuali pas lagi safar ya. Kalau safar lupa semua ya. Wah, zuhur nih. Ya, apalagi kok safar lagi di danau pula, gitu kan. Lupa di danau. Video 5 menit tahunnya 48. Iya, karena ada penjual madu ya susah. Dimaduin terus pertanyaannya, manis. Ya. Jadi liar enggak tahu waktu gitu loh. Ya. Dan yang seperti ini dengan keliarannya di antara konsekuensinya akan menjadi awanis lil khabith, yaitu dekat dengan hal-hal yang khabith karena enggak mikir. Waktu aja yang merupakan harta paling berharga itu enggak dipedulikan, apalagi objek kesukaan dia. Objek bakal banyak objek. Dan dunia ini banyak halwa khadirah, yaitu yang hijau-hijau. Enaklah banyak pokoknya. Sekarang apalagi zaman sekarang ikhwan, dan ini sangat relevan zaman sekarang. Antum kalau mau menyalurkan hobi zaman sekarang, everything ada, semua ada, ya enggak? Antum mau di bidang botanikal misalnya. Antum suka tanaman hias. Antum lihat di Tokopedia, Shopee, Bukalapak banyak yang jual. Enggak cukup dari itu, antum lihat Instagram banyak yang jual. Ya, kemudian spending time, habisin waktu buat ngubek-ngubek dan ngelihat foto-foto dan harga dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Habis waktu buat itu, ya kan? Dan berangan-angan membeli satu persatu, semuanya dibeli. Itu biasa yang baru suka tuh. Ya. Habis duit suami untuk beli seperti itu. Misalnya, ini bukan anak, ada mungkin di antara antum. Ada di antara perempuan-perempuan ada kayak gitu ya. Pandemi ini kan gabut, ya. Nggak bisa, mager, gabut, terbahan, udah tinggal online aja kan. Nah, ngelihat. Iya kan nggak perlu ke mall kan sekarang perempuan untuk mencari itu. Iya. Kalau dulu perempuan kok mau ini ke mall, walaupun nggak beli. Cuman ziarah aja, nggak beli. Kalau sekarang kan cukup buka Shopee, buka Tokopedia, udah ngeliat segala hal bahkan lebih dari mall. Dari harga termahal, termurah. Paling laris, paling nggak laris. Masya Allah. Habis waktu buat itu. Dan nggak sambil berzikir. Terus ngelihat. Apa yang terjadi di kalbunya? Wahsyah. Liar karena gini, semakin banyak kita melihat atau mendengar sesuatu yang bukan merupakan ilmu atau zikir, semakin liar kalbu kita. Percaya deh seperti itu. Tapi kalau semakin banyak kita melihat ayat-ayat Allah Ta'ala, berfikir, merenung, dan semakin sering mendengar ayat Allah Ta'ala, lebih tenang kalbu kita. Kebalik. Karena yang kita lihat dunia terus, tanpa zikir, dunia terus, wahsyah, liar. Nah, ketika udah ada terjadi perjalanan keliaran kalbu, maka hadirlah yang namanya uns terhadap khabith. Uns terhadap khabith, yaitu rasa suka, dekat terhadap yang jorok, yang jijik gitu.
Begitu. Sekarang kalau kita memandang semua perempuan, memandang dengan liarnya, lebih dekat mana daripada yang benar? Lebih dekat yang khabith. Karena ini pandangan. Mendengar semua omongan orang. Misalnya kita berteman dengan 10 orang semuanya modelnya sama kayak Pak Abu Rahmat. Capek. Ya, capek. Satu aja udah cukup. Ya, begitu. Ini akan jadi legenda nih Pak. Kerekam lagi. Antum beritahu kan Pak? Oh ya, terusin aja. Ya. Pak Neman merasa menang banget Pak Neman. Ini kalau ada udah kalau ada jadi nggak tidur. Hah? Jadi nggak tidur kalau yang kayak gini baru nggak, yang nggak ada faedahnya baru beliau Masya Allah. Ya Masya Allah. Kalau ada udah zikir seneng beliau menang banyak ini. Tapi tenang Pak. Ana ma'ak, ana membela antum insyaallah. Iya. Taib, kemudian qala hafizallah wa li hadza sahha fil hadits 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nahyu 'an ja'lil buyuti qubura ay la yusalla fiha wa la yudhkara fiha Allah ta'ala wa la yudhkaru fiha Allah ta'ala. Oleh karena itu sahih dalam hadis Nabi, sahih dari Nabi SAW dalam sebuah hadis tentang pelarangan menjadikan rumah-rumah sebagai kubur. Yakni maksudnya apa? Bukan maksudnya nancepin batu nisan di situ, ya. Melainkan la yusalla fiha. Tidak ada salat di rumah tersebut, ya, maksud salat sunnah atau istrinya salat di situ. Wala yuzkaru fiha Allah Ta'ala. Tidak ada zikir-zikirnya, tidak ada yang nyetel Al-Quran, tidak ada yang baca Al-Quran, tidak ada majelis ilmu, ya. Itu seperti kuburan. Ada sebuah kontrakan santri, ya, santriwati lah. Anak pernah ke sana karena ada ngecek di situ banyak terjadi kesurupan. Ya, terjadi kesurupan. Di kontrak tersebut ada beberapa bilik, ada beberapa kamar, ya. Nah, itu dari semua ruangan itu kayaknya nggak enak. Nah, orangnya negatif semua, kecuali ruang tamunya. Segernya beda sekali, sangat beda jauhnya, kontras banget. Ketika emang di sini nih yang ini enak nih saat nih, karena di sini selalu kita baca Qur'annya di sini, dan kalau ada majelis ilmu ya di ruang tamu ini. Di tempat lainnya kan agak nggak enak, di kamar maupun di ruangan besarnya. Maka ini diantara efeknya. Ruangan lainnya itu ibarat kuburan, dan ruangan ini tuh ibarat taman surga. Ya, maka beda ikhwan, beda. Nah, sekarang gimana refleksinya rumah kita? Makanya sampai ada kemakruhan, hukum makruh bagi orang yang memiliki rumahnya ada kamar yang tidak pernah dipakai. Kamar kosong, baik itu berupa gudang ataupun memang kosong. Dan memang kelazimannya syaitan akan lebih suka tempat seperti itu, karena mereka merasa mendapatkan tempat, gitu, bagian buat mereka. Kalau bisa diisi, bukan gudang, apa namanya, kamar. Ya kalau gudang ya bagaimana, apa boleh buat gitu kan? Ya kalau bisa yang kamar kosongnya diisi, ya sama ya saudara atau siapa yang semahram, ya begitu. Ya, taib. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis ini, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Ij'alu, jadikanlah oleh kalian min di sini tab'idiyah, sebagian dari salat kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Fa inna asy-syaitana yafirru minal baiti alladhi yasma'u surat al-Baqarah tuqra'u fihi. Sesungguhnya syaitan akan menetap, itu yaqiru. Ini di sini yafirru, ya. Apa arti yafirru? Farra yafirru, berlari, kabur dari rumah yang terdengar surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya.
Hadis ini udah berapa kali antum dengar, ikhwan? Enggak terhitung. Berapa lama antum harus menghabiskan waktu untuk mendengar dan membaca hadis ini? Sampai setengah menit? Enggak nyampe. Enggak nyampe kan? Nyampe enggak, Habibi? Enggak nyampe. Antum dengerin lagu dangdut 3 menit, berapa dangdut? 3 atau 4 menit ya? Alwi, berapa menit? Hah? Lebih? 5 menit ya? Apa tergantung menyanyi ya, tergantung lagu? Paham sekali. Nama Alwi Hidayat ya. Kelakuan nggak ada hidayahnya sama sekali. Iya. Masya Allah. Apa tadi lagu dangdut ya? Taib. Apa isinya lagu dangdut? Apakah kemudian akan ada konsekuensi amal setelahnya? Gak ada. Antum jadi halu. Anda nggak tahu. Jadi halusinasi. Kali ya. Karena genre Anda bukan itu. Nah di sini hadis ini nggak nyampe setengah menit, 10 detik bahkan. Konsekuensi amalnya apa? Membaca Al-Baqarah di rumah. Berapa lama membaca Al-Baqarah di rumah? Bisa 2 jam bagi sebagian orang. Iya. Bagi yang yatata' bisa 3 jam. 3 jam. Kalau full itu konsekuensinya. Dan itu qiraah yaumiyah, bacaan harian. Satu hadis tok. Konsekuensi amalnya. Pertanyaan ikhwan. Apakah antum bosan mendengar hadis ini? Apalagi kalau antum amalkan, enggak bakal bosan. Di sini inilah perbedaan yang sangat drastis, signifikan bedanya antara ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang berkonsekuensi iman dan amal dibandingkan dengan apa? Selainnya dari malhiyat, kelalaian-kelalaian ya. Makanya kita bisa ngobrol ngalor ngidul nggak jelas dengan liarnya sama ikhwan. Apalagi ngobrolnya soal misal ta'addud, wah itu bisa 2 jam istiqamah. 2 jam ikhwan. Satu film bioskop itu 2 jam ya. Kalau film India 3 jam ya lu ya? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Dari ketawanya kayaknya antum suka film India dari cara ketawanya. Enggak. Nah. Kayaknya kadang-kadang antum kan ketawa tuh terlambat kayak polisi India. Polisi India kan datang setelah selesai kejadian. Nah. Enggak tahu ini. Ini kata orang-orang. Habis 2 jam ngobrol ngalor ngidul ya. Tapi ini satu hadis sedikit konsekuensi amalnya panjang. Ya, dan itu pun bisa tiap hari. Dan itu pun ketika membaca Al-Baqarah masih belum lagi tafsirnya masih banyak. Ya, Masya Allah. Tuh lihat. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang fanatik terhadap dunia atau atau hal atau serpihan dunia, bagian dari dunia yang dia cintai dan fanatiknya, dia akan selalu nyari lebih. Anak kasih contoh. Ada seseorang orang Viking Maung Bandung, bukan Viking Skandinavia di Finlandia, Denmark itu kemarin yang itu, bukan. Ini Maung Bandung, Persib. Kayak gini ya, Gin. Mana Persib mana? Antum kayak orang Sunda antum. Orang mana? Pondok Ranggon. Yang banyak gundukan tanah itu yang ada nisannya itu. Dari situ antum. Bangkit dari kubur berarti. Ya. Atau Macan Kemayoran, Persija Jakarta. Hah? Selalu pengen tiap minggu ada pertandingan enggak? Ya mereka cinta enggak dengan klub? Cinta. Tapi kan selalu pengen ada update pertandingan. Harus ada pertandingan. Selalu nyari yang baru kan? Hal yang baru. Coba misalnya sekarang hari ini Persija lawan PSIS Semarang. Kalau masih ada, Anda nggak tahu masih ada apa enggak. Ya.
tanding. Kan bola kesini dan seterusnya kan. 2 jam tuh kan, 2 babak. Besok lagi Persija lawan PSIS lagi dan cara mainnya sama. Skornya harus sama misalnya. Pekan depannya Persija lawan PSIS, orangnya sama, substitutnya sama, pelatihnya sama, bolanya sama, terus tektokannya juga sama bolanya. Pasti marah nggak semua? Apaan nih? Saya nggak mau, udah kan masa kayak gini terus gitu loh. Ya udah besok jangan lawan PSIS, lawan Persiboy, ya. Persatuan Sepak Bola Boyolali, ya. Misalnya, sama seperti itu, sama aja kelas. Apa yang mereka kemudian? Mereka marah. Apa kok kayak gini semua sama? Gitu kan ya? Taib. Ada seseorang suka sama band fulan, ya. Band apa misalnya? Elek Yo Band, ya misalnya. Kalau ini nyata ada. Orang Jogja biasanya tahu tuh. Nah, Elek Yo Band. Apa artinya Elek Yo Band? Apa artinya Bibi? Jelek ya biarin ya. Ya elek Yo Band. Nah, jelek biarin. Nah, band itu menurunin album satu. Wah, booming Masya Allah. Fansnya banyak kemudian. Album kedua persis sama. Tracknya sama, nadanya sama, recordingnya sama, aransemennya sama, nadanya suara sama semua. Apa-apaan nih? Nyari yang baru selalu kan? Nyari yang baru. Terus gitu. Dan ketika Elek Yo Band ini bubar, fans ini mereka tetap nggak dengerin yang lain. Pasti cari yang lain. Begitu kan? Itu dunia itu begitu. Dunia itu pasti begitu. Ya. Tapi kalau misalnya ayat Allah dan hadis Nabi, ada nggak? Kok hadis ini mulu sih? Ya, saya bosan sama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubut Tis'ah. Cari yang lain dah, yang baru-baru, ayo bikin sendiri gitu. Arrangement sendiri hadis. Ada. Kalam Allah kenapa sih 30 juz doang? Tambahin apa? 1 juz tambahin surat apa gitu? Nggak bisa. Tapi dengan itu, orang yang betul-betul mensanubarikan ayat Allah dan hadis Nabi, nggak ada bosan-bosannya. Bahkan makin wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Wajilat qulubuhum dan zadatuhum imana. Bergejolak kalbunya, ya. Dan zadatuhum iman, makin tinggi imannya, makin terperbarui, nggak bakal bosan, ikhwan. Iya. Maka kalau misalnya antum murajaah dan antum murajaah misal surat apa, antum mau menghafalin surat Al-Jin, dah selesai hafal, nanti murajaah lagi 2 menit kemudian, terus 3 menit kemudian, atau nanti zuhur, antum bosan surat Al-Jin mulu, ini menunjukkan memang belum sampai ke hati nih, karena bosan. Iya. Makanya ustaz-ustaz kita itu betul-betul menganjurkan tauhid itu selalu diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang, ikhwan? Karena godaannya banyak. Dan memang berkisar seluruh hidup kita tauhid itu. Maka nggak ada bosan-bosannya. Pembahasan tentang zikir pun di mana-mana bahas zikir. Pembahasan tentang tauhid di mana-mana bahas tauhid. Alhamdulillah. Tapi kenapa nggak bisa dan nggak boleh bosan? Karena ini masalah iman. Itulah bedanya, teman-teman ikhwan sekalian. Itulah bedanya. Apalagi kalau misalnya kita memang belum menguasai Al-Quran betul-betul. Ajib kalau misalnya kita bosan dengan Al-Quran, padahal kita baru hafal juz amma. Itu ajib, ya. Bosan berapa hari kemudian nggak baca Quran karena udah keseringan baca Quran. Emang antum baca apa aja? Al-Qari'ah sampai An-Nas doang juga belaga banget. Antum belum baca sampai Asy-Syu'ara, Al-Ahqaf, Al-Kahf, ya. Anda bosan kahfian tiap Jumat adalah Yasinan. Yang yasinan yang muslim melakukan ritual bid'ah aja nggak bosan. Antum yang harusnya beriman dan memperdalam malah bosan. Ya. Kita waktu dulu masih sekolah, ikhwan, mengalami kebosanan, iya, karena apa? Belum sampai ilmunya, belum ngerti. Ya, makanya kadang-kadang ana merasa ikhwan seperti misal antum yang orang lepas, maksudnya bukan orang pesantren, bukan kuliah di Lipia, bukan kuliah ini. Merasa kadang-kadang lebih dalam ilmunya, lebih tepat sasaran dibandingkan dengan yang talibul ilm yang memang sudah mungkin di Lipia, mungkin di pesantren. Kenapa begitu?
Ini yang Anda rasakan dari dua dimensi berbeda nih. Karena antum ngaji karena ada keinginan dan kesadaran. Tapi beda dengan orang yang belajar, menghafal, membaca karena keterpaksaan. Mau nggak mau ya saya harus. Dia akan jenuh. Ya nggak? Nggak usah tersenyum, iya kan? Lah emang kayak gitu, ya nggak, Ken? Iya. Waktu antum di Utsman dulu, pernah nggak merasa kejenuhan? Enggak, insyaallah Rafi, insyaallah. Masya Allah, ini Syekhul Islam. Pak Liman. Rafi, Pak Liman. Masya Allah. Ke pasar bareng. Diam-diam ke pasar bareng, nggak tahu ya apa nih omong. Masya Allah. Ya begitu Fatahan ya. Ya enggak? Waktu di antum di Utsman apa di mana? Oh, antum iya kayaknya ada pernah lihat antum deh. Enggak di Hunafa di mananya antum? Maskeranya bukan orang asing. Enggak, iya bukan. Enggak, antum kelas berapa waktu itu? Ustaz, misalnya nomor 1. Kelas 1 ya? Anda pernah ngajar antum enggak? Antum Hunafa ya, udah lulus pada sekarang? Baru 5 hari ya lulus? Insyaallah. Orang bilang baru nikah 5 hari kayak gitu, ini baru 5 hari lulus. Lulusan Geriaan Ustaz. Lulusan apa? Geria Anwar. Oh, Lawan main nomor. hah? Lawan bulu tangkis Abu Rahmat. Allah musta'an. Sungguh suatu kelalaian. Banyak orang bersyukur nggak bisa dekat dengan Abu Rahmat. Antum malah mendatangi beliau. Ya bagus, alhamdulillah. Teruskanlah kalau gitu. Baik. Jadi tadi hadis la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asyaitana yafirru minal baiti alladhi yasma'u surat al-Baqarah wa tuqra'u fihi. Ini berarti pengamalannya besar, lama, 2 jam lebih. Dan gak bakal ada bosan-bosannya kalau antum ngamalin ini, ikhwan. Gak bakal ada bosan-bosannya. Gimana gak bosan 2 jam? Dan belum apa? Maksudnya bosan di sini, dia gak bakal basi. Amalan seperti ini gak bakal basi. Ya. Bahkan mengamalkannya aja kita belum begitu banyak, ya kan, untuk Al-Baqarah ini. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud dan lainnya dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alaihi fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Jangan kalian jadikan kuburan saya sebagai Eid makani, yaitu tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Dan berselawatlah kalian atas saya, sesungguhnya selawat kalian sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Sebagian ulama beristinbat dari kalimat ini bahwasanya Rasulullah SAW sampai kepadanya selawat kapanpun itu. Berarti setiap waktu dong Rasulullah SAW mendengar selawat, itu bukan urusan kita. Allah lebih tahu bagaimana kaifiyahnya. Allahu a'lam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam menjelaskan makna dari perkataannya la taj'alu buyutakum qubura, kata beliau ay la tu'attiluha 'anis salati fiha wad du'a'i wal qira'ah. Jangan kalian bengkalaikan rumah kalian dari salat, doa, baca Al-Qur'an. Fatakuna bimanzilatil qubur, sehingga kalau kalian ta'tilkan, nonaktifkan salat, nonaktifkan doa dan qiraat di rumah, itu menjadi semanzilah dengan kuburan. Kenapa begitu? Karena kuburan memang bukan tempat untuk baca Quran, bukan tempat untuk salat, bukan tempat untuk doa. Boleh mendoakan mayit di situ, tapi untuk memujarabkan doa di situ nggak boleh. Fa'amara bitaharril ibadati fil buyut, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk taharril ibadah, yaitu betul-betul tahari, mencari. Dan tahari apa Indonesia ya kawan? Tahari, memilah, apa kata tu? Memilah, bukan. Tahari itu seperti misal antum nyari kelereng, ya, nyari kelereng yang tadi antum ini, tapi kelereng itu ada di gundukan-gundukan tanah atau di ilalang-ilalang. Antum pun nyari-nyari kayak gini nih, tahari nih, apa namanya?
menyelidiki, mencari betul-betul dengan teliti gitu loh. Ya, makna taharil ibadah ini apa? Susah mengucapkannya. Iya, Anda susah mengucapkannya, antum pun nggak paham-paham. Nah, ini di sini bingung ini. Enggak ada bahasa apa ya? Mungkin bahasa daerah bisa ada tuh. Gimana Pak Liman? Pak Liman, ada bahasanya Pak? Apa? Enggak tahu juga. Tapi paham nggak maksudnya taharil? Kayak gitu ya. Mencari dengan teliti sampai bisa ketemu kelezatannya gitu loh. Taharil ibadah fil buyut gitu loh. Ya. Namanya orang tahari itu dia apa ya? Terus-menerus memikirkan dan memperhatikan itu tahari itu. Ya, sampai ketemu. Nah, itu tahari. Enggak fokus. Ada unsur fokusnya, tapi bukan fokus. Bukan fokus. Itu tahari. Maka ya kalau diartikan sih gampang. Maka Rasulullah memerintahkan untuk fokus ibadah di rumah, selesai, emang bisa. Cuman kalau kita mau katakan taharil ibadah secara makna benernya itu enggak fokus, bukan fokus maknanya. Apa ya? Lah gitulah. Gimana Alwian tuh kena enggak? Paham enggak maksudnya? Paham. Ya udah kalau udah paham pulang aja, ngapain di sini? Bitaharil ibadati fil buyut itu makna taharil ibadah. Karena enggak bisa bahasainnya. Di kamus apa? Apa tuh? Iya. Seperti itu. Kalau ini taharul haqiqah bermakna bahasaan. Iya, bahas, mencari. Cuman namanya mencari bahasa itu search itu biasa gitu loh, biasa. Mencari dengan kesungguhan, mengejar dengan kesungguhan. Cuman susah emang udah nanti diterjemahnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertahari terhadap ibadah di rumah. Orang yang baca bingung, tahari ini apa? Kan nerjemahin kok tanpa mumet gitu kan. Taharil ibadah fil buyut. Pokoknya itulah. Taharul amra bermakna qasadahu. Menujunya, meniatkan kepadanya, memaksudkannya. Iya betul. Tapi enggak kena komplit. Tapi kena semua unsur tadi itu semua ada di dalam tahari. Tadi yang disebutkan dari Fathan sampai antum Pak Abu Rahmat semua masuk gitu. Ya. Pokoknya tahari itu mencari sampai ketemu gitu loh. Gitu. Bukan mencari mutlak gitu, sungguh-sungguh sampai ketemu. Kayak misalnya tahari al-hilal. Tahari al-hilal, istilah tahari al-hilal. Tadi nyari hilal sampai betul-betul sungguh-sungguh sampai ketemu gitu loh. Maksudnya sampai final itu. Maka taharil ibadah itu betul antum tuh ibadah terus sampai antum dapat kelezatan maksimalnya di rumah gitu loh, taharil ibadah. Wa naha an tahariha 'inal kubur, dan dilarang untuk melakukannya atau melakukan tahari ibadah di dekat kuburan, di kuburan. Aksa ma yaf'aluhul musyrikuna minan nasara wa man tashabbaha bihim. Ini berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kalangan Nasara dan orang-orang yang menyerupai orang Nasara. Ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Taib, karena nanti ada kajian di daerah mana ya? Daerah mana ya itu? Nanti kajian habis ini. Jatisari. Ya, daerah Kemang Pratama. Bekasi. Ya. Daerah Bojongkulur. Iya. Dekat situ maksudnya, dekat situ. Iya. Bukan Bojong Gede, Pak ya. Iya, tapi kita cukup sampai sini aja karena jam 8 kajian mulai ya. Belum makan, belum apa. Jadi kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.